Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Patricia Seveni Yolanda. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi saya mengenai peran vitamin A dan sistem imun pada tubuh manusia. Lanjut saja, kita bahas pertama mengenai pengertian vitamin A. Vitamin A merupakan salah satu zat gizi mikro yang mempunyai manfaat yang sangat penting bagi tubuh manusia, terutama dalam penglihatan manusia. Vitamin A merupakan nama generik yang menyatakan semua retinoid dan prekursor atau provitamin A atau karotenoid yang mempunyai aktivitas biologis sebagai retinol. Kemudian sistem imun. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh adalah kemampuan tubuh untuk melawan infeksi, meniadakan kerja toksin, dan faktor virulen lainnya yang bersifat antigenik dan imunogenik. Antigenik adalah sifat suatu senyawa yang mampu merangsang pembentukan antibodi spesifik terhadap senyawa tersebut. Sedangkan imunogenik adalah sifat senyawa yang dapat merangsang pembentukan antibodi spesifik yang bersifat protektif dan peningkatan kekebalan seluler. Kemudian kita akan membahas mengenai fungsi vitamin A. Fungsi vitamin A ada beberapa fungsi. Yang pertama itu ada fungsi penglihatan, mana vitamin A berfungsi dalam penglihatan normal pada cahaya remang di dalam mata. Retinol bentuk vitamin A yang didapat dari darah dioksidasi menjadi retinal. Retinal kemudian mengikat protein opsin yang membentuk pigmen visual merah ungu atau rhodopsin. Rhodopsin ada di dalam sel khusus dalam retina mata yang dinamakan rod. Kemudian diferensiasi sel terjadi bila sel-sel tubuh mengalami perubahan dalam sifat atau fungsi semulanya. Perubahan sifat dan fungsi sel ini adalah salah satu karakteristik dari kekurangan vitamin A yang terjadi pada tiap tahap perkembangan tubuh, seperti tahap pembentukan sperma dan sel telur, pembuahan, pembentukan struktur dan organ tubuh. Kemudian kekebalan. Vitamin A berpengaruh terhadap fungsi kekebalan tubuh pada manusia, di mana mekanismenya belum dapat diketahui secara pasti. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan. Vitamin A berpengaruh terhadap sintesis protein terhadap pertumbuhan sel. Vitamin A dibutuhkan untuk perkembangan tulang dan sel epitel yang membentuk imun dalam pertumbuhan gigi. Kemudian fungsi reproduksi. Vitamin A dalam bentuk retinol dan retinal berperan dalam reproduksi, yaitu pembentukan sperma dan sel telur serta perkembangan janin di dalam kandungan. Kemudian pencegahan kanker dan penyakit jantung. Kemampuan retinoid mempengaruhi perkembangan sel epitel dan kemampuan meningkatkan aktivitas sistem kekebalan. Itu juga berpengaruh dalam pencegahan kanker, terutama kanker kulit, tenggorokan, paru-paru, payudara, dan kanker kemih. Samping itu, beta karoten yang bersama vitamin E dan C berperan sebagai antioksidan, juga dapat mencegah kanker paru-paru. Kemudian fungsi dari sistem imun terbagi menjadi 3. Fungsi pertahanan. Sebagai pertahanan ini, sistem kekebalan tubuh akan memperbanyak sumber sel darah putih atau leukosit dalam melakukan pembentukan antibodi. Kemudian fungsi homeostatis akan berusaha untuk mempertahankan fungsi degenerasi atau katabolisme tubuh, di mana degenerasi ini erat kaitannya dengan keadaan sel tubuh yang bisa mengalami kerusakan atau mati. Kemudian fungsi pengawasan, pada fungsi pengawasan ini, imunitas bertugas memonitor dan mengenali tipe-tipe sel abnormal yang timbul secara konstan. Kemudian kita akan bahas mengenai defisiensi vitamin A. Terbagi lagi menjadi beberapa bagian juga.
Yang pertama itu ada imunitas mukosal, di mana defisiensi vitamin A merusak fungsi mukosal sebagai salah satu aspek dari fungsi imun melalui beberapa mekanisme, yaitu melalui kehilangan cairan pada saluran pernapasan, kehilangan mikrofili pada saluran genitourinary, kemudian hilangnya musin dan goblet pada saluran pernapasan, dan lain-lain sebagainya. Sel NK atau sel natural killer, defisiensi vitamin A menurunkan jumlah sirkulasi sel NK dan rusaknya aktivitas sitolitik sel NK, di mana sel ini berfungsi dalam imunitas antiviral dan antitumor yang terkait dalam regulasi respon imun tersebut. Kemudian defisiensi neutrofil, fungsi neutrofil akan rusak bila terjadi defisiensi vitamin A, di mana neutrofil ini berperan sebagai imunitas non-spesifik karena fagositosis yang bunuh bakteri, parasit, sel yang terinfeksi virus, dan sel tumor. Kemudian ada hematopoiesis, di mana defisiensi ini akan merusak hematopoiesis dengan menurunkan jumlah total limfosit pada darah periferal, di mana berfungsi menghasilkan sel hematopoietik seperti limfosit, granulosit, dan megakaryosit. Kemudian ada limfosit T dan B. Defisiensi vitamin A merusak pertumbuhan, aktivitas, dan fungsi limfosit B, di mana limfosit B ini digunakan untuk penggunaan dalam metabolit retinol. Kemudian ada respon antibodi, di mana karena defisiensi vitamin A ini dapat diketahui dengan rusaknya kapasitas untuk menghasilkan antibodi dan antigen yang dikaitkan dengan produksi imunitas terhadap banyak tipe infeksi dan merupakan basis utama proteksi. Kemudian kita akan membahas mengenai vitamin A dalam sistem imun. Di dalam vitamin A mempunyai peranan penting di dalam pemeliharaan sel epitel. Sel epitel merupakan salah satu jaringan tubuh yang terlibat dalam fungsi imunitas non-spesifik. Imunitas non-spesifik melibatkan pertahanan fisik seperti kulit, selaput lendir, selia saluran nafas. Kemudian peranan vitamin A dalam sistem imunitas non-spesifik terlibat pada integritas mukosa epitel yang telah banyak diuraikan oleh para peneliti, di mana hasil penelitian mengungkapkan bahwa kekurangan vitamin A berisiko menderita penyakit saluran pernapasan dan mengalami keparahan penyakit dalam penyakit diare. Mengapa terjadi hal demikian? Bila vitamin A kurang, maka fungsi kekebalan tubuh menjadi menurun sehingga mudah terserang infeksi. Lapisan sel yang menutupi trakea dan paru-paru juga akan mengalami keratinisasi, berkurangnya sel goblet, sel silia, dan produksi mukus atau lendir, sehingga mudah dimasuki mikroorganisme penyebab infeksi saluran pernapasan. Bila terjadi pada permukaan usus halus, maka dapat terjadi diare. Vitamin A selain mempunyai peranan penting pada imunitas non-spesifik, juga berperan pada imunitas spesifik. Dalam bekerja, imunitas spesifik dan sel darah putih atau leukosit baik mononuklear atau polinuklear, serta sel NK atau natural killer. Sel-sel ini berperan sebagai sel yang menangkap antigen, mengolah selanjutnya yang bersintetikan dari sel yang dikenal sebagai sel kinetik atau APC atau antigen presenting cell, dan selanjutnya memacu produksi sitokin dan pada akhirnya menyebabkan produksi sel B dan antibodi. Apabila kita kekurangan vitamin A, dapat dipastikan menurunkan respon antibodi yang bergantung pada sel T limfosit yang berperan pada kekebalan sel tersebut. Pada intinya, vitamin A memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap mekanisme imunitas spesifik dan non-spesifik, yaitu respon humoral terhadap bakteri, imunitas mukosal, aktivitas sel NK, dan fagositosis atau pemeliharaan pada permukaan mukosa.
Kemudian sumber-sumber vitamin A terdapat pada pangan dan juga terdapat pada suplemen. Pangan yang menjadi sumber beta karoten adalah wortel, brokoli, bayam, dan aprikot. Berkenaan dengan karotenoid, wortel dan sayuran hijau daun seperti bayam secara umum mengandung karotenoid dalam jumlah besar. Meskipun tomat mengandung beberapa vitamin A dengan karotenoid aktif, seperti likopen. Buah-buahan seperti tumpah pala dan jeruk mengandung karotenoid yang dapat kita perhitungkan mengenai vitamin A-nya. Kemudian sumber dari vitamin A juga berasal dari hewani, terutama minyak ikan laut yang berasal dari hati ikan. Ikan laut dapat menghasilkan vitamin A1, sedangkan ikan air tawar mengandung terutama vitamin A2. Secara tidak langsung vitamin A berasal dari pigmen tumbuhan berupa senyawa-senyawa karoten. Kemudian juga terdapat beberapa suplemen vitamin A yang dapat digunakan ini juga. Sekian dari